Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Khairil Kurniadi, Sirajuddin Eskom Fkom sebagai dosen pengampu mata kuliah algoritma dan struktur data. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Nazilullah Yahya. Di video kali ini saya akan menyampaikan seminar tentang algoritma dan struktur data. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu algoritma dan struktur data, struktur dan dasar contoh C++. Algoritma dapat ditulis dalam berbagai cara, mulai dari penggunaan bahasa natural yang rutin digunakan hingga simbol grafik, flowchart, hingga penggunaan bahasa pemrograman seperti C dan C++. Yang kedua, variabel dan konstanta. Dalam pemrograman ini, tipe data digunakan untuk mendefinisikan atau sebagai penanda suatu variabel dan atau konstanta, yang dimana variabel adalah penyimpanan yang diinisialisasikan dengan nama tertentu dan dapat menampung data berdasarkan tipe data yang ditentukan. Sifat dari variabel adalah sesuatu atau nilai yang dapat dengan mudah atau berubah pada hasilnya sesuai dengan proses yang terjadi, sedangkan konstanta adalah sebaliknya, yakni nilainya telah ditetapkan atau tidak dapat diubah. Selanjutnya adalah struktur dasar algoritma, selection dan looping. Struktur pemilihan selection merupakan struktur dasar algoritma yang digunakan dalam program dan memerlukan proses pengujian suatu kondisi secara bersyarat untuk mengambil suatu keputusan apakah suatu baris instruksi akan dilanjutkan prosesnya atau tidak. Selain itu, pengujian kondisi secara bersyarat ini juga memiliki fungsi untuk memiliki salah satu dari beberapa alternatif yang disediakan. Tidak semua baris pemrograman atau perintah dikerjakan pada struktur dasar ini, melainkan hanya baris yang telah memenuhi syarat. Perulangan atau looping adalah suatu program untuk melakukan ulang atau mengulangi suatu proses sesuai dengan yang diinginkan pada bahasa pemrograman. Ada dua macam perulangan atau looping, yaitu perulangan yang jumlah looping atau perulangannya sudah kita ketahui dengan pasti, dan perulangan yang tidak kita ketahui jumlahnya. Maksudnya adalah perulangan yang sudah kita ketahui dengan pasti berapa kali kita mau melakukan perulangan. Sedangkan untuk perulangan yang tidak pasti jumlahnya adalah kita tidak tahu berapa kali perulangan tersebut akan terus berjalan atau menjalankan looping. Yang selanjutnya, array. Array ialah kumpulan variabel yang mempunyai tipe data yang sama serta dinyatakan menggunakan nama yang sama, di mana setiap elemen yang diakses dengan membedakan indeks array-nya. Array adalah variabel berindeks, dan array merupakan konsep yang penting pada pemrograman, sebab array memungkinkan buat menyimpan data juga referensi objek pada jumlah yang banyak serta terindeks, di mana array menggunakan indeks integer untuk menemukan urutan elemen-elemennya. Elemen pertamanya mulai dari indeks 0, elemen kedua mempunyai indeks 1, serta seterusnya. Selanjutnya, pointer. Pointer adalah sebuah variabel atau objek yang menunjuk ke variabel atau objek lainnya. Pointer hanyalah variabel yang menyimpan alamat memori tersebut dapat berasal dari variabel, objek, dan lain-lain. Dengan pointer dimungkinkan untuk menunjukkan suatu memori yang ditunjuk. Suatu pointer dapat berisi alamat dari suatu variabel lain, dan untuk dapat mengakses nilai yang ada di dalam variabel berpointer secara langsung dapat dilakukan dengan menggunakan operator. Ada dua operator pointer yang disediakan oleh Borland C++, yaitu operator difference dan operator reference. Yang selanjutnya adalah stack. Stack adalah suatu koleksi atau kumpulan item data yang terorganisasi dalam bentuk linear, yang operasi pemasukan dan penghapusan datanya dilakukan pada salah satu sisinya, sedangkan pengertian stack pada struktur data adalah sebagai tumpukan dari benda sekumpulan data yang seolah-olah diletakkan di atas data yang lain. Koleksi dari objek-objek homogen atau suatu urutan elemen yang elemennya dapat diambil dan ditambah hanya pada posisi akhir atau top saja. Pembahasan kita yang terakhir adalah queue. Queue atau antrean merupakan kumpulan elemen yang pengisian dan penghapusan elemen yang dilakukan dari sisi atau gerbang yang berbeda-beda. Pengisian dilakukan dari gerbang belakang dan penghapusan gerbang depan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk queue mempunyai dua gerbang, yaitu gerbang depan dan belakang.
Dengan demikian dapat dilihat bahwa Q mempunyai sifat FIFO atau first in first out, yaitu elemen yang pertama masuk dan keluar pertama juga. Representasi Q dapat deklarasi dengan menggunakan array atau linked list. Representasi Q dengan array atau linked list. Representasi Q dengan array ada penunjuk depan dan belakang yang digunakan untuk menunjuk elemen posisi depan dan elemen posisi belakang, sehingga dapat diketahui Q kosong atau tidak. Q dapat ditambah selama belakang tidak sama dengan isi dan maksimum array. Operasi penyisipan elemen Q digunakan untuk mengambil atau menghapus elemen dan suatu Q. Operasi penghapusan elemen pada sirkular yang dihapus adalah selalu yang berada di depan, sehingga penunjuk depan akan naik 1. Jika depan lebih kecil dari maksimum, elemen array di depan diatur menjadi 1 jika depan sama dengan maksimum elemen array. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.